Pak Abraham, Firly Bahuri sudah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri dengan status sebagai tersangka pada tanggal 1 Desember, 6 Desember, dan hari ini 27 Desember. Apa tanggapan Anda mengenai pemeriksaan Firly yang berulang kali dengan status sebagai tersangka? Apakah kepolisian harusnya menahan Firly? Saya sebenarnya agak kaget juga ya Mbak ya. Kenapa saya katakan agak kaget, kok sampai hari ini kepolisian belum melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya, sudah banyak rangkaian-rangkaian yang dilakukan pihak Polri setelah menetapkan Firly sebagai tersangka. Oleh karena itu sebenarnya kalau yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan juga kalau kita lihat berkasnya untuk tahap pertama itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan, walaupun tinggal menunggu lagi beberapa tahapan berikutnya. Oleh karena itu menurut saya berarti proses ini sudah boleh dikatakan hampir rampung, sehingga nanti pada akhirnya begitu selesai semua ada yang disebut P21 ya. Tapi yang menurut hemat saya yang sampai hari ini mungkin masyarakat masih bertanya-tanya, dan saya juga sebagai masyarakat, menurut saya kok bisa sampai hari ini Firly belum dilakukan penahanan. Padahal sebenarnya menurut saya setelah selesainya pra peradilan Firly ditolak, harusnya ya, walaupun itu tidak ada kaitannya Mbak ya, menurut saya tidak ada kaitannya dengan pra peradilan. Bahkan menurut saya pihak kepolisian sudah bisa melakukan penahanan sebelum ada putusan pra peradilan juga. Itu sudah menjadi sesuatu yang wajib dan seharusnya dilakukan menurut saya. Tapi sampai detik ini kita lihat itu belum dilakukan. Padahal menurut saya ini berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena kalau kita lihat kejahatan yang dilakukan Firly, kalau kita lihat tingkatannya ini kan salah satunya misalnya pemerasan, kemudian gratifikasi, penyuapan. Kalau kita lihat di dalam klasifikasi kejahatan korupsi, kasus pemerasan itu paling tinggi derajat kesadisannya. Jadi Firly ini melakukan kejahatan sadis. Oleh karena dia melakukan kejahatan sadis, maka sebenarnya dia tidak boleh berkeliaran di luar. Karena berbahaya kalau dia berkeliaran di luar. Dia bisa mengulangi lagi kejahatannya, bisa menghilangkan barang bukti, bisa memperlambat atau menghambat jalan pemeriksaan, dan masih banyak lagi tindakan-tindakan yang berbahaya yang bisa dilakukan Firly. Oke, tapi kalau saya ingin mengutip pernyataan yang disampaikan oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh Firly pada saat sidang pra peradilan, yaitu Pak Yusril Iza Mahendra, mengatakan bahwa kuantitas bukti mungkin saja cukup, tapi kualitas dari buktinya itu yang dipertanyakan relevansinya terhadap pasal yang disangkakan. Apa tanggapan Anda, Pak Abraham? Pertama, keterangan Yusril itu sudah terbantahkan lewat putusan pra peradilan yang sudah menolak. Ya, berarti keterangan Yusril itu tidak ada artinya, ya, yang dia mempersoalkan kualitas dan kuantitas. Buktinya pra peradilan itu sudah ditolak, berarti keterangan itu tidak dianggap kan gitu. Kemudian yang kedua, wajar saja kalau misalnya Yusril sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan meringankan kepada Firly, itu wajar-wajar saja menurut saya. Nggak mungkin lah dia memberikan keterangan yang memberatkan Firly, sudah tidak akan mungkin. Pasti semua keterangannya itu untuk meringankan Firly, karena Firly yang menghadirkan Yusril sebagai saksi ahli. Oleh karena itu keterangan-keterangan seperti yang disampaikan Yusril tidak perlu ditanggapi, apalagi, dan benar menurut saya karena majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dengan menolak gugatan pra peradilan si Firly. Berarti apa yang disampaikan Yusril sebagai saksi ahli itu dikesampingkan istilahnya. Tapi saya ingin kembali menegaskan bahwa Firly ini harus segera dilakukan penahanan, karena kalau tidak orang ini berbahaya sekali, karena dia tingkatan kejahatannya kejahatan sadis yang dia lakukan. Kejahatan sadis dalam tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi itu kan berjenis-jenisnya, ada pemerasan, ada gratifikasi, ada suap dan lain sebagainya. Pemerasan itu adalah tingkatan yang paling di atas. Oleh karena itu, karena dia menjadi tingkatan yang paling di atas, paling berbahaya, maka seyogyanya penyidik, dalam hal ini kepolisian, untuk segera melakukan penahanan terhadap Firly. Sudah seharusnya melakukan penahanan ya pihak kepolisian. Ini menjadi pertanyaan publik. Orang sama semua kedudukannya Mbak ya di depan hukum.
Oleh Oke, karena itu, semua sama kedudukannya di mata hukum. Memang Pak Abraham melihat bahwa ada perlakuan khusus untuk Firly, ataukah memang karena Firly kooperatif saja sehingga ya memang tidak perlu ditahan akhirnya? Singkat saja. justru sebenarnya kalau di dalam aturan undang-undangnya, kalau misalnya Firly ini kan aparat penegak hukum, kalau dia melakukan tindak pidana, maka biasanya hukumannya jauh lebih berat daripada orang biasa, ya, orang sipil. Oke. Makanya juga perlakuan terhadap Firly harusnya lebih luar biasa dilakukan penyidik. Mestinya dari awal Firly sudah ditahan. Seperti kira-kira begitu gambarannya. Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno, jadi sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan polisi untuk tidak menahan tersangka dengan pemeriksaan yang sudah berulang kali dilakukan? Baik, Pak Abraham sudah jelas sekali ya menjelaskan. Nah sekarang kalau ditanya apa pertimbangan polisi, saya kira yang berhak menjawab itu adalah polisi ya. Karena saya kan dulu polisi, sekarang pensiun gitu, dan saya tidak menangani perkara ini. Tetapi saya akan memberikan pandangan hukum gitu, pandangan hukum dan pandangan publik. Pandangan publik kan semua orang itu sama di mata hukum. Yang kedua, pandangan orang bahwa tidak boleh ada perlakuan berbeda dan tidak boleh ada pengkhususan. Kemudian yang ketiga, keadilan. Ya, keadilan itu kan kita harus perhatikan keadilan masyarakat. Yang keempat, bahwa pandangan hukum ditahan atau tidak seseorang itu ya memang sangat subjektif, itu ada pada penyidik. Karena dia masih di tangan penyidik sekarang. Tetapi penyidik kan harus memperhatikan apa yang dikatakan Pak Abraham tadi. Pak Abraham sudah jelas sekali, saya tidak mengulang-ulang. Nanti kalau saya ulang-ulang salah pula. Saya kira Mbak Fira pun sudah tahu gitu apa jawabannya. Nah tinggal kita nanti sebaiknya dalam persoalan ini kita hadirkan dari Mabes Polri ataupun dari Polda Metro sehingga kita bisa tahu persis ngapa sih kok belum dilakukan apa yang apa yang diharap oleh publik, ada suatu persamaan di mata hukum sebagaimana dikatakan oleh Pak Abraham. Oke, tapi begini Pak Susno, Dewas ini kan Dewas ini kan sudah memaparkan bukti-bukti Firly berhubungan dengan SYL, kemudian apakah putusan Dewas ini bisa digunakan sebetulnya oleh polisi untuk memperkuat alat bukti? Dewas sudah memutus, kemudian daripada pra-peradilan sudah memutus gitu. Nah sekarang kok apa yang diharapkan oleh publik kan belum dilakukan. Nah yang bisa menjawab adalah Polri. Mungkin ada pertimbangan lain ya Pak Abraham ya. Pertimbangan lain apa itu ya? Apakah pertimbangan politik yang jangkauan saya sama Pak Abraham dan yang lain nggak tahu. Tapi sampaikan kepada masyarakat. Atau ada pertimbangan faktor X. Nah inilah yang bisa dijawab oleh penyidik. Oke, pertimbangan faktor X atau politik, Pak Abraham tanggapannya? Ya memang agak susah ya kita menduga-duga apa yang terjadi di penyidik di sana, kira-kira apa pertimbangannya. Tapi mudah-mudahan saja setelah diperiksanya Firly hari ini kalau nggak salah ya, bisa segera ditahan setelah selesai pemeriksaan, karena kalau tidak, lagi-lagi kalau misalnya Firly tidak ditahan, nanti kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini bisa menurun, padahal kita tahu bahwa selama ini kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu jauh meningkat, ya, melebihi kepercayaan masyarakat terhadap KPK dan lembaga-lembaga lain. Oleh karena itu sebenarnya ini yang harus dipertimbangkan juga bagi kepolisian, bahwa jangan sampai kalau misalnya Firly tidak ditahan, maka trust kepercayaan masyarakat itu menjadi berkurang. Dan mudah-mudahan menurut hemat saya, apa yang dilakukan pihak kepolisian semata-mata pertimbangan-pertimbangan hukum ya. Jangan sampai ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti tadi yang dikatakan Pak Susno. Kita nggak tahu nih apakah ada faktor-faktor lain dan lain-lain sebagainya. Itu yang kita khawatirkan kan. Tapi mudah-mudahan saja hal-hal sifatnya teknis. Oke, Pak Abraham, kemudian apakah sanksi Dewas ini sudah optimal terhadap rentetan pelanggaran berat yang terbukti dilakukan oleh Firly? Dan juga bagaimana jika hari ini dalam pemeriksaan yang masih berlangsung ini kembali Firly tidak ditahan? Pertama saya ingin
tanggapi dulu ya. Dewas ini sebenarnya ikut-ikutan aja sama kepolisian, penyidik. Karena di masa lalu itu laporan terhadap pelanggaran etik itu sudah bertumpuk, tapi nggak pernah disidang, nggak pernah diberikan putusan. Lihat aja itu Lili, ya Lili itu nggak diberikan putusan sanksi yang maksimal. Padahal itu pelanggarannya juga luar biasa loh, pelanggaran pidana, menerima gratifikasi. Tapi Dewas tidak bisa berbuat, Dewas tidak pernah berbuat apa-apa. Cuman kali ini menurut saya karena dia melihat bahwa penyidik kepolisian sudah menetapkan Firly sebagai tersangka, jadi Dewasnya malu. Dewasnya malu kalau tidak segera juga memberikan sanksi ya, memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran etik berat. Padahal sebenarnya kalau mau jujur, sudah dari dulu nih Dewasnya bekerja lebih maksimal karena pengaduan terhadap Firly itu jauh hari ya, sudah banyak banget, tapi tidak pernah diputus oleh Dewas. Oleh karena itu saya ingin katakan begini, ini Dewas kalau dia memang nggak mampu kerja ya, gajinya begitu besar ya sudahlah, terus saja berikan orang yang lebih punya keberanian. Kelihatannya Dewas ini terdiri dari orang-orang Pak Abraham. Penakut Baik, saya ke Pak Susno kalau begitu. Pak Susno, jadi bagaimana kalau memang ada pandangan publik yang mempertanyakan berulang kali diperiksa tapi juga tidak ditahan, dan hari ini kalaupun memang selesai diperiksa nanti kembali tidak ditahan, apa tanggapan Anda? Saya kembali kepada penyidik atau Polda Metro dalam hal ini ya, tidak usah segan-segan untuk menjelaskan kepada masyarakat gitu kan, mengapa gitu kan. Apa kalau pertimbangan hukum tadi Pak Abraham sudah kupas ya, saya tidak akan mengupas lagi. Saya hanya saja, Pak Susno, menduga ada faktor X gitu. Nah, faktor X itulah yang harus dijelaskan oleh penyidik apa itu. Nah, kalau faktor hukum tak perlu, putusan pra peradilan sudah, tersangka sudah, lain-lain sudah disampaikan oleh Pak Abraham tadi. Nah, faktor X itu nggak perlu ditutupi, ada apa. Ya. Baik, kita tunggu bagaimana nanti hasil pemeriksaannya, apakah ditahan ataukah tidak begitu ya. Terima kasih Pak Susno dan juga Pak Abraham sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.